Selamat sore Bang Dev. Baik, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 untuk sore hari ini. Kita melihat mahasiswa punya 5 poin tuntutan begitu ya yang kemudian diajukan dan ini juga diunggah di media sosial jadi banyak masyarakat yang mengetahui ini. Beberapa tuntutan ini kelihatannya fokusnya ke katakanlah kekhawatiran begitu ya terkait kondisi ekonomi. Nah, dengan nama aksi menuju Indonesia bangkrut, kalau Anda melihat ini sebagai ekspresi politik dan simbol protes atau eh, ada katakanlah tanda-tanda begitu untuk menuju ke arah sana? Ya, saya melihat pertama tentu kita negara demokrasi ya. Siapapun dari anak bangsa, termasuk adik-adik mahasiswa, ya termasuk kaum buruh, kaum intelektual, anak-anak bangsa berhak untuk katakanlah dalam konteks demokrasi menyuarakan ya apapun katakanlah kerisauan, kegelisahan kepada pemerintah. Dan kita tahu pemerintah juga berusaha bekerja keras untuk memperbaiki ya situasi dan kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa ya bentuk bagian daripada tadi ya demokrasi, ada keterbukaan, ada bagaimana ekspresi mereka turun ke jalan, tetapi memang harus dilakukan dengan tertib, harus dilakukan dengan katakanlah ya tidak mengganggu ya aktivitas warga yang lain. Itu yang harus kita jaga karena indahnya demokrasi itu berbeda. Indahnya demokrasi itu setiap warga negara siapapun termasuk adik-adik mahasiswa berhak untuk katakanlah menyuarakan aspirasinya atau kegelisahan-kegelisahannya dalam konteks bernegara. Ya, tinggal bagaimana saat ini pemerintah bekerja dengan serius, bekerja dengan baik untuk memastikan katakanlah kondisi Indonesia khususnya terkait dengan kondisi ekonomi itu betul-betul stabil gitu. Kondisi ekonomi betul-betul tadi seperti misalkan bahan-bahan sembako itu ya, bahan-bahan pokok itu stabil. Nah, hari ini kan sudah bergerak ke arah yang lebih bagus ya terkait dengan rupiah, IHSG gitu. Tetapi memang harus kita lakukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Artinya pemerintah juga harus mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, memastikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa itu ya betul-betul diperhatikan, diperjuangkan agar ada titik temu yang baik ya antara masyarakat, warganya dengan pemerintah. Saya sih positif ya kalau pemerintahnya bekerja dengan baik, rakyatnya juga mengawasi gitu ya, mahasiswanya juga mengontrol. Ini kan akan terjadi sebuah dialektika ya, peradaban yang makin hari ke depan makin baik. Ya kalau hari ini misalkan kondisi situasi ekonomi global tidak menentu, maka itu yang harus kita perbaiki bersama-sama. Kalau misalkan yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa itu soal katakanlah ekonomi, ya maka tadi harus diperhatikan betul cara-cara kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk ya tadi tim ekonomi pemerintah harus bergerak dengan katakanlah meyakinkan ya kepada masyarakat agar masyarakat itu yakin, agar masyarakat itu trust kepada pemerintah. Saya sih tetap dalam konteks demokrasi, koridor ini ada koridor demokrasi yang tentu tadi Pak Mensesnek juga sudah menjelaskan ya, pemerintah bekerja gitu, adik-adik mahasiswa juga berhak untuk melakukan demonstrasi begitu, Bang Dev. Baik, jadi ini memang situasi yang sedang tidak menentu, kemudian mahasiswa berusaha untuk menyampaikan aspirasinya dan sebenarnya memang diharapkan untuk bisa berlangsung dengan lancar begitu ya dan bisa berdialog ini akan menjadi satu hal yang lebih diharapkan begitu. Dan Kang Ujang tahan dulu di situ sebentar karena ini juga yang berkaitan dengan soal itu. Karena ada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman yang juga menegaskan kalau pemerintah ini tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan juga kritik. Namun Dudung mengingatkan agar penyampaian aspirasi ini tidak disertai dengan provokasi, kemudian fitnah maupun juga adu domba yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Berikut kutipan selengkapnya. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akhirnya, rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak atau introspeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat. Ya, itu tadi pernyataan dari Dudung Abdul Rahman yang mengingatkan bahwa pemerintah memang terbuka dengan kritik, bisa disampaikan dengan baik, asalkan tidak kemudian terprovokasi begitu. Jangan sampai ada provokasi di tengah-tengahnya. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia yang masih bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Kang Ujang, tadi kita melihat bahwa memang poin-poin dari tuntutan mahasiswa ini lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat ekonomi begitu, karena memang ini yang sepertinya sedang bergejolak dengan cukup bikin pusing begitu ya untuk banyak masyarakat yang ada di Indonesia belakangan ini. Kita coba untuk lihat poin-poin yang disampaikan oleh mahasiswa. Ada poin yang pertama itu adalah stop pemborosan APBN. Kalau Kang Ujang melihat apa yang kemudian menjadi katakanlah kegiatan-kegiatan ataupun mungkin juga hal-hal yang membuat mahasiswa menilai APBN kita ini boros begitu penggunaannya. Ya, ini sebenarnya sejalan dengan program Presiden ya soal efisiensi. Ini bagaimana birokrasi pemerintahan baik pusat daerah itu yang melakukan efisiensi terkait dengan katakanlah anggaran negara. Itu tuntutan yang tepat, yang bagus, yang baik. Tetapi memang kelihatannya ya teman-teman mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa itu mengarah mungkin ya kepada program-program presiden yang katakanlah menyedot anggaran yang besar, misalkan seperti MBG, seperti Kopdes, itu kelihatannya yang menjadi kritik. Hari ini kan sedang ditata tuh oleh presiden ya terkait dengan MBG ya, yang katakanlah akan memfokuskan wilayah atau 3T gitu. Itu sesuatu yang positif dan saya melihat tuntutan itu oke, tuntutan itu baik dan itu sudah kelihatannya dijalankan oleh pemerintah. Tetapi memang tadi harus betul-betul dijelaskan ke publik perkembangan bagaimana terkait dengan efisiensi anggaran negara itu. Jadi jangan sampai juga nanti ada kesalahpahaman, ada ketidakkonekkan ya antara apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sih melihat pemerintah juga terkait dengan tadi pemborosan ya bagaimana mengefisiensikan anggaran MBG, mengefisiensikan anggaran Kopdes yang itu banyak mendapatkan kritik dari publik termasuk dari mahasiswa. Lalu misalkan tuntutan kedua ya turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Ya tentu ini harus dilihat secara utuh ya. Kita memang yang harus kita perhatikan bahan pokok masyarakat ya. Kalau bisa ya jangan naik, jangan tinggi, harus stabil karena kita juga daya beli masyarakat juga masih rendah gitu. Oleh karena itu yang harus menjadi catatan pemerintah termasuk bagaimana misalkan tadi turunkan harga BBM. Ya tentu harus dihitung, dikalkulasi secara real ya soal kebutuhan konsumsi energi kita, minyak kita dengan katakanlah persoalan mohon maaf ya perang atau geopolitik di sana di Timur Tengah itu kan berimbas ke Indonesia. Jadi tuntutan-tuntutan yang lain ya yang 5 itu tentu pada dasarnya harus diperhatikan oleh pemerintah, harus diperjuangkan oleh pemerintah. Ya tentu ada yang sifatnya sedang dilakukan, ada yang sudah dilakukan, ada juga mungkin yang belum dilakukan yang butuh proses, butuh waktu yang seperti dikatakan oleh Pak Mensesnek di awal tadi. Jadi saya sih melihat apa yang menjadi tuntutan aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu ya bagian daripada untuk mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan yang katakanlah ya kalau pemerintah ada minusnya, ada bolongnya, ada problemnya, ada katakanlah kekurangannya itu yang harus diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk oleh kawan-kawan atau teman-teman mahasiswa. Ya saya sih melihat yang namanya demonstrasi itu ada setiap pemerintahan, ada setiap era kekuasaan siapapun yang menjabat. Yang penting bagaimana tadi demonstrasi itu dilakukan dengan tertib ya, dengan elegan gitu, dengan smart, dengan baik sehingga apa yang menjadi tuntutan itu betul-betul didengar oleh pemerintah
di saat yang sama juga tadi tidak terjadi katakanlah ya apa namanya keributan-keributan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Itu kan enak, jadi indah. Berdemokrasi itu bebas menyampaikan aspirasinya, di saat yang sama juga tadi menjaga ketertiban dalam berdemonstrasi seperti itu. Baik, Kang Ujang, ini kan tadi juga menyambung begitu ya, kalau ternyata memang beberapa yang disasar begitu oleh para mahasiswa ini adalah program-program yang memang anggarannya cukup besar. Tadi ada MBG, ada juga soal Kopdes begitu. Ini adalah tuntutan mereka adalah hentikan begitu. Sementara kalau kita melihat dari arah kebijakannya sepertinya kalau menghentikan total mungkin tidak akan mengarah ke sana. Diperbaiki mungkin iya. Nah, apa yang kemudian bisa katakanlah menjadi masukan begitu bagi pemerintah ketika kemudian tetap melanjutkan MBG, kemudian tetap untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, walaupun Menkop di DPR kemarin bilang kalau target pembangunan KDMP ini lagi dipangkas 50% begitu. Tapi kira-kira apa yang bisa menjadi masukan kalau memang pemerintah masih ingin melanjutkan program-program prioritasnya ini? Ya, MBG ini kan program prioritas Pak Presiden ya, yang menjadi katakanlah tanda kutip ya wajah dari Bapak Presiden, dan ini kan janji kampanye Pak Presiden juga. Tentu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam konteks implementasinya itu. Nah, Pak Presiden tahu persis banyak persoalan, banyak masalah gitu ya. Ada korupsi di situ, tata kelolanya tidak baik. Maka itu kan sedang dibenahi ya. Karena diganti pimpinan BGN yang lama dengan yang baru, itu bagian daripada untuk memperbaiki katakanlah tata kelola termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi yang ada di BGN tersebut. Jadi saya melihat menata dengan baik saja, karena kalau dihentikan juga tidak bagus, tidak baik ya. Karena apa? Karena banyak masyarakat miskin, banyak masyarakat di daerah tertinggal, misalkan di kampung-kampung sana gitu ya, yang masih stunting. Itu kan butuh pendekatan dengan katakanlah diberikan makan bergizi gratis yang berkualitas gitu. Bila perlu porsinya diperbanyak ya, yang apa namanya penerimanya yang tadi yang di 3T itu gitu loh. Bila perlu anggarannya diperbesar agar memang betul-betul makan bergizinya itu betul-betul berkualitas gitu. Nah, kalau sekarang ini kan banyak kritikan-kritikan tadi yang misalkan harga 10 nyampe di masyarakatnya harganya 6 atau 8.000 gitu ya. Itu kan menjadi persoalan. Saya melihat bridgingnya, jembatannya atau solusinya adalah memastikan program itu jalan, tapi di saat yang sama tadi ada reformasi ya, ada evaluasi total terkait dengan MBG yang di masa yang lalu gitu, diperbaiki habis, diperbaiki total. Bahkan kan ada yang demo-demo ya, masyarakat di depan kantor BGN karena misalkan 7 bulan tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini kan masalah yang tidak mudah, tapi saya percaya gitu ya sebagai anak bangsa bahwa pemerintah sedang memperbaiki diri terkait dengan program prioritas khususnya program MBG. Tetap saya meyakini program ini akan jalan, tinggal bagaimana memprioritaskan kepada anak-anak Indonesia yang berhak atau ibu-ibu yang hamil, yang menyusui yang berhak. Artinya kan mereka-mereka yang miskin gitu, mereka-mereka yang tidak punya gitu, mereka-mereka yang betul-betul tidak bisa makan. Itu yang harus menjadi prioritas, itu yang harus dikatakanlah ditanggung oleh negara ya. Lalu kalau soal KDMP ya, itu juga tadi bagaimana misalkan pengadaan mobil yang ujuk-ujuk gitu ya, Mahindra itu ya dari India, itu kan menjadi kritik dari publik. Nah, kasus-kasus di BGN yang lalu itu kan muncul dari kritikan publik. Sehingga katakanlah 3 pimpinannya ex atau mantan pimpinan BGN ditangkap. Nah, ini kan di Kopdes juga sama, banyak kritikan-kritikan publik ya terkait dengan katakanlah pengadaan-pengadaan yang tidak rasional. Itu kan bagus, ada suara-suara publik, sayang kepada pemerintahnya, sayang kepada Bapak Presiden, sayang kepada program-program prioritas Bapak Presiden termasuk Kopdes, ya untuk tadi memperbaiki ketika ada yang salah, memperbaiki ketika ada yang bolong, memperbaiki ketika ada yang minus sebelum terlambat. Karena bagaimanapun program-program prioritas Bapak Presiden itu bagus, mulia, tapi kalau implementasinya bagus kan menjadi catatan bagi publik. Ya, saya dalam konteks ini melihat secara objektif saja bahwa kebutuhan masyarakat dalam konteks makan bergizi bagi anak-anak Indonesia yang masih miskin ya, masih kekurangan itu penting, perlu dan sangat perlu. Di saat yang sama soal koperasi untuk menumbuhkan katakanlah ya ekonomi masyarakat di desa, itu juga polanya harus dirubah juga. KDMP itu ya harus betul-betul berangkat dari bawah lah, berangkat dari masyarakat,
dan anggarannya itu tadi harus efisiensi betul, jangan dikorupsi juga gitu. Ini kan ada kritikan-kritikan dari publik, dari masyarakat yang melihat ya tak ada MP pun jangan sampai gitu ya terjadi korupsi di sana gitu. Kita anak bangsa sayang kepada negara ini, kepada pemerintah, kepada Pak Presiden, kepada program prioritas untuk memastikan betul-betul program prioritas Bapak Presiden itu jalan dengan baik, terimplementasi dengan oke gitu, sehingga rakyat itu menikmati gitu, menikmati tadi makan bergizi yang enak, yang lezat, yang berkualitas. Di saat yang sama tadi pertumbuhan ekonomi dengan katakanlah KDMP itu baik juga. Hari ini kan banyak yang komplain, kepala desa komplain, masyarakat komplain di bawah itu. Oleh karena itu betul-betul sebelum terlanjur gitu ya, sebelum ada masalah yang lebih besar di KDMP, tentu tadi bagaimana pemerintah melakukan evaluasi agar betul-betul tadi ya KDMP itu ya tidak ada korupsinya, tidak ada penyelewengannya gitu loh. Lalu di saat yang sama memberikan kontribusi yang nyata untuk ekonomi masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas masyarakat orang-orang miskin gitu. Karena itulah yang dibutuhkan oleh rakyat apa? Ya makan dan tadi kebutuhan ekonomi, ketersediaannya bahan-bahan katakanlah yang murah ya bagi masyarakat. Seperti itu, Bang Dev. Baik, jadi ini memang program-program yang sebetulnya memang punya tujuan yang sangat baik begitu, tapi tata kelolanya memang masih harus diperbaiki sehingga diharapkan benar-benar bisa berjalan secara maksimal begitu. Kita ke poin-poin yang lainnya. Kalau tadi kita juga melihat itu adalah tuntutan soal turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kalau dilihat dari kalimatnya secara umum saja begitu, ini kelihatannya seperti kalimat yang klise begitu. Tapi kalau dilihat situasi yang ada sekarang dengan adanya kondisi geopolitik yang memang sedang tidak pasti begitu, kemudian juga akhirnya berpengaruh kepada kondisi perekonomian, dan yang terbaru pun juga harga BBM di Pertamax dan juga Pertamax Green ini akhirnya ikut dinaikkan setelah sebelumnya Turbo dan Dexlite begitu. Tapi Pertalite-nya masih ditahan. Nah, kalau Anda melihat kebijakan yang ada sekarang, apa yang sebenarnya sedang coba untuk diupayakan pemerintah begitu dengan rilisan harga yang terbaru ini, tapi Pertalite masih tetap berusaha untuk ditahan di harga yang sebelumnya? Ya, saya melihat pemerintah sedang melakukan win-win solution ya. Artinya yang dinaikkan itu bahan bakar minyak yang tidak bersubsidi ya. Ya, yang bersubsidi tidak dinaikkan. Artinya bagi masyarakat kelas bawah, bagi masyarakat yang berpendapatan rendah gitu ya, masih bisa mendapatkan minyak yang bersubsidi tadi Pertalite dengan cara terbatas ya, dengan cara mengakses My Pertamina juga. Tetapi memang kritikan juga, kemarin saya dapat masukan dari teman-teman gitu ya, pengendara gokar dan lain sebagainya yang menggunakan mobil itu, ya untuk daftar ke My Pertamina sulit juga, sulit masuknya, bahkan menggunakan tanda kutip perantara orang lain kan harus membayar dulu gitu loh. Ini kan sangat sayang gitu ya. Programnya bagus gitu ya, terkendala dengan hal-hal yang seperti itu. Ini juga menjadi catatan yang kita dapatkan atau yang saya dapatkan. Nah, saya melihat win-win solution, artinya Pertalite sebagai bahan bakar minyak yang sering katakanlah ya digunakan oleh masyarakat kelas bawah itu tidak dinaikkan. Tapi bagaimana memastikan gitu ya, stok Pertalite itu banyak gitu, stoknya itu harus tersedia, jangan sampai juga Pertalite tidak dinaikkan gitu ya, stoknya tahu-tahu mohon maaf sedikit atau di pasaran hilang, jangan sampai juga. Ya tentu pemerintah pun saya percaya sangat sayang kepada warganya di setengah tadi situasi ekonomi global yang tidak menentu itu ya, kondisi Indonesia sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain ya. Negara-negara yang lain luar biasa terkena dampaknya. Tapi Indonesia dengan pengaturan yang dilakukan pemerintah dengan cara-cara win solution itu ya masih bisa diatur ya, bagaimana tadi yang subsidi tidak naik, yang non subsidi dinaikkan. Tetapi memang yang namanya bahan bakar minyak naik ya, walaupun itu katakanlah non subsidi atau Pertamax itu naik ya, tetap aja akan berimbas ke yang lain-lain, dan itu yang ditakutkan oleh masyarakat, yang ditakutkan oleh mahasiswa, sehingga ya kebutuhan menjadi naik. Tapi itulah yang harus kita
lihat sebagai kenyataan kita berbangsa dan bernegara, ketika geopolitik itu memanas ya, ketika Selat Hormuz itu diblokade, ketika katakanlah BBM impor itu tidak masuk secara lancar ke Indonesia, maka ya imbasnya ya tadi akan ada kenaikan atau penyesuaian harga. Ya ini kan sebenarnya demo-demo kenaikan BBM yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di setiap zaman pemerintahan kan selalu terjadi, selalu ada, selalu hadir katakanlah ya teman-teman mahasiswa itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti itu. Tinggal bagaimana memastikan pemerintah itu tadi pertalite yang tidak naik itu tersedia, ada gitu, hadir. Jangan sampai masyarakat ketika membeli Pertamax naik gitu ya, tapi pertalite-nya juga langka, itu jangan sampai. Nah, tentu ini menjadi tugas para menteri, tugas pemerintah untuk tadi memastikan katakanlah BBM kita atau cadangan BBM kita aman gitu, agar memang kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, tentu demo hari ini adalah bagian daripada tadi pengingat kita semua, pengingat pemerintah agar bekerja lebih baik lagi, agar bekerja lebih fokus untuk tadi memperbaiki apa yang kurang, apa yang menjadi minus, apa yang menjadi katakanlah kesalahan-kesalahan itu harus diperbaiki. Dan jangan sampai masyarakat teriak gitu ya, mahasiswa teriak tidak diperhatikan. Tadi sudah dijawab oleh Pak Mensesnek, ya pemerintah memperhatikan, pemerintah akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya kita kawal bersama bagaimana pemerintah melakukan katakanlah pendekatan-pendekatan atau eksekusi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk berpihak kepada masyarakat, termasuk kepada mahasiswa seperti itu. Oke, jadi memang kalau dilihat secara umum begitu memang kalimatnya seperti generik sekali, tapi ini situasinya memang sedang real. Pemerintah pun juga sudah mengupayakan untuk berbagai cara begitu ya untuk kemudian bisa membuat masyarakat tetap bisa terjaga daya belinya dan segala macamnya sehingga aktivitas masyarakat ini masih tetap berjalan begitu. Nah, tapi yang menarik tadi Anda juga menyebutkan bahwa aksi ini harus katakanlah dilakukan dengan baik begitu, tidak ada provokasi. Ini yang sedang berjalan dan kita harapkan tentu ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Untuk hari ini tidak ada eskalasi atau suasana yang memanas begitu di tengah aksi ini. Tapi yang juga menarik untuk dicermati adalah bahwa tadi teman-teman mahasiswa ini menyatakan mereka menggeser titik-titik demonya. Selama ini mereka melakukan aksi di gedung-gedung pemerintah, di kantor-kantor pemerintahan, di gedung DPR begitu. Tapi mereka dalam aksi kali ini mencoba titik yang lainnya, yaitu Bundaran HI. Yang sampai hari ini mereka masih tertahan di sana, tapi di sejumlah titik lain aksi ini juga berlangsung. Kalau menurut mereka tadi kan ini bentuk kekecewaan karena mereka merasa selama ini kurang didengar begitu ketika melakukan aksi ini di gedung pemerintahan. Kalau Anda melihat polanya yang terjadi sekarang seperti apa, Kang Ujang? Iya, saya melihat itu strategi baru ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya kalau di lembaga-lembaga negara ya pemerintahan baik di legislatif maupun gedung-gedung eksekutif itu hal yang biasa saja bagi mereka. Tetapi titik-titik ya pusat-pusat ekonomi atau jalan-jalan protokol utama itu kan katakanlah jarang dilakukan. Saya melihat tadi dampaknya besar ya kalau demo di HI itu, karena kan itu kan menjadi lalu lintas utama ya dari warga atau masyarakat untuk melintas jalan-jalan di Jakarta. Ya itulah sebenarnya yang menjadi titik fokus perhatian mahasiswa agar memang tadi daya demonya lebih kuat, lebih tinggi karena di situ kan akan menjadi pusat perhatian dari pihak keamanan atau kepolisian, lalu juga akan menjadi pihak perhatian dari pemerintah. Ya ini soal strategi baru aja agar lebih mungkin ya agar lebih bisa diperhatikan oleh pemerintah. Saya melihatnya ke arah sana. Tetapi memang tadi kita bersepakat, kita dalam berdemokrasi, siapapun berhak untuk mengemukakan pendapat secara bebas di muka umum, tapi di saat yang sama juga jangan mengganggu ketertiban kan. Jangan mengganggu kenyamanan, itu yang harus kita jaga bersama sebagai anak bangsa. Siapapun kita gitu ya, yang dalam pemerintahan maupun saya dan kita semua yang masih di luar ini kan berhak, khususnya yang kita di luar untuk menyampaikan pendapat, tapi tadi bagaimana rakyat yang lain juga berhak untuk menikmati jalan yang tidak macet gitu ya, untuk menikmati
keamanan, kenyamanan dalam perjalanan. Jadi kita harus tepos seliro saja lah, harus saling menghargai saja apa yang menjadi tugas pemerintah bekerja dengan baik dan apa yang menjadi tugas mahasiswa mengontrol, mengawasi dengan cara demonstrasi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan terprovokasi, jangan melakukan tindakan kekerasan, perusakan dan lain sebagainya, karena itu akan merugikan kita semua sebagai bangsa. Dan dalam konteks sejarah demonstrasi, ya ini bagian daripada tadi ya, setiap ada kebanyakan ya, setiap ada kenaikan BBM itu ya dilanjutkan dengan katakanlah suara-suara atau protes-protes atau demonstrasi dari gerakan mahasiswa. Itu umum dilakukan sebagai bagian daripada tadi. Mungkin mahasiswa sangat sayang kepada pemerintahnya, agar pemerintah tadi sayang kepada rakyatnya. Saya melihatnya ke arah sana secara positif ya, karena jangan sampai juga dibenturkan antara mahasiswa dengan pemerintah. Jangan sampai juga dibenturkan antara rakyat dengan program-program prioritas presiden. Jangan dibenturkan antara kebaikan dengan keburukan. Gitu. Jadi sejalan saja, silakan mahasiswa berdemo sebagai bagian daripada untuk katakan menyampaikan aspirasi yang menjadi tuntutan mereka-mereka, karena kita negara demokrasi. Tapi di saat yang sama tadi pemerintah juga harus bekerja keras, mengevaluasi diri secara total, bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada, saya yakin ya, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya, yang ini adalah mensejahterakan. Tetapi melihat situasi geopolitik global yang ya semua negara ini sedang sulit, sedang susah. Oleh karena itu ya kita juga harus tadi mengawasi pemerintah bagaimana bekerja dengan baik saja. Ya kalau pemerintah salah kan kita luruskan. Kalau pemerintah salah jalan juga kita tegakkan. Kalau pemerintah bolong-bolong juga harus kita tambal dengan cara ya tadi kita bersuara dari mimbar luar. Tapi ya harus dilakukan dengan cara-cara yang smart, yang katakanlah yang menuai simpati masyarakat, yang tidak melakukan tindakan-tindakan anarki. Itulah cerminan dari kita bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, di mana bahwa aspirasi, bahwa katakanlah demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang elegan, sehingga betul-betul kita tadi mencerminkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang beradab, yang demokratis, bahwa perbedaan pendapat katakanlah antara pemerintah maupun dengan mahasiswa itu bagian sesuatu yang hal yang biasa, yang tadi di mana di satu sisi mahasiswa harus berteriak, harus mengawasi, harus menuntut apa yang menjadi keinginan mahasiswa dan masyarakat. Di saat yang sama ya pemerintah harus bekerja lebih baik lagi. Itu yang menjadi katakanlah secara sederhana ya keinginan kita bersama. Rakyat mengevaluasi diri, di saat yang sama mahasiswa juga mengontrol dengan cara yang baik gitu. Baik, kalau begitu Kang Ujang, tentu kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik begitu, dan yang paling penting adalah jangan sampai dibenturkan. Kalau tadi poin yang seperti menjadi inti begitu ya, mudah-mudahan ada titik temu begitu, mungkin ada dialog yang bisa untuk dilangsungkan antara pemerintah dan mahasiswa sehingga bisa saling memahami dan mudah-mudahan nantinya juga bisa berujung dengan baik begitu ya, sehingga kondisi yang diharapkan, kondisi ekonomi bisa lebih stabil, masyarakat juga bisa lebih tenang begitu menghadapi aktivitas sehari-harinya. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 untuk sore hari.